Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kami sedang berada di Galeri Joko Tingkir, Temboro, Karas, Magetan, Jawa Timur. Jadi di ruangan Galeri Joko Tingkir Terangkil, Temboro, Karas, Magetan, Jawa Timur ini kurang lebih usia museum daripada museum Galeri Joko Tingkir hampir berjalan 4 bulan. Dan insya Allah Galeri Joko Tingkir Terangkil, Temboro, Karas, Magetan, Jawa Timur ini terus akan berlanjut mengingat artefak-artefak peninggalan bersejarah dalam Islam terus akan berdatangan. Dan artefak yang akan terus berdatangan insya Allah kurang lebih 70. Hanya saja untuk pada saat ini di ruangan Galeri Joko Tingkir Terangkil, Temboro, Karas, Magetan, Jawa Timur ada 32 artefak bersejarah di dalam Islam. 32 benda-benda peninggalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 32 benda-benda peninggalan bersejarah di dalam Islam yang di mana pertama kali yang ada di hadapan kita ini adalah kiswah penutup pintu Ka'bah. Kiswah penutup pintu Ka'bah ini berlapiskan emas dan perak. Dan ini sekalian adalah para pecinta baginda Rasulullah SAW yang mereka datang ke sini dengan membawa kerinduan kepada kekasihnya baginda Nabi SAW. Mereka dengan berharapan datang ke Galeri Joko Tingkir ini bertambah cintanya dengan kekasihnya baginda Nabi SAW. Dan ini adalah kiswah penutup pintu Ka'bah. Kiswah penutup pintu Ka'bah diganti dalam setiap tahunnya oleh pemerintah Arab Saudi. Kapan? Pada tanggal 9 Dzulhijjah di saat jemaah haji wukuf di Padang Arafah. Dan kiswah ini berlapiskan emas dan perak diganti pemerintah Arab Saudi di tahun 1424 Hijriah. Setelah ini kita akan berkeliling melihat 31 artefak yang lainnya. Silakan. Tadi kita telah berdiri di depan kiswah penutup pintu Ka'bah. Jadi letak kiswah penutup pintu Ka'bah berlapiskan emas dan perak yang diganti oleh pemerintah Arab Saudi pada tahun 1424 Hijriah bertepatan 2004 Masehi. Dan yang sebelah sini adalah kiswah hiasan Ka'bah berlapiskan emas dan perak bertuliskan Alhamdulillahirabbil alamin yang diganti pemerintah Arab Saudi di tahun 1437 Hijriah bertepatan 2015 Masehi. Letak daripada hiasan Ka'bah tersebut di bagian sebelah sini. Dan ini adalah kiswah hiasan Ka'bah bertuliskan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diganti oleh pemerintah Arab Saudi di tahun 1437 Hijriah bertepatan 2015 Masehi. Letaknya pada sudut Ka'bah. Dan yang sebelah kiri kita, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah batu dinding Ka'bah. Ini adalah batu dinding Ka'bah. Di dalam sejarah Ka'bah pernah mengalami perbaikan kurang lebih sampai 12 kali. Dan ini adalah batu dinding Ka'bah, batu yang berasal dari bangunan Ka'bah yang didapatkan di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Jadi di Baitullah terdapat tempat-tempat makbul, tempat-tempat yang orang doa di situ pasti dikabulkan. Di mana? Di Multazam. Jadi ini adalah batu dinding Ka'bah yang didapatkan di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Silakan kita bergeser ke item selanjutnya. Hadirin sekalian, ini kita akan melihat dan menyaksikan beras bertuliskan surat Al-Ikhlas. Jadi di tempat ini ada benda yang begitu sangat unik, yang saking uniknya di dunia ini cuma hanya ada 3. Usianya lebih dari 100 tahun dan didapatkan dari negeri Iran. Apa itu? Beras bertuliskan surat Al-Ikhlas. Pada permukaan sebutir beras ini bertuliskan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan kita bisa mendekat. Ini adalah beras bertuliskan surat Al-Ikhlas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pengunjung Galeri Joko Tingkir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat satu persatu benda-benda peninggalan kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelah kanan kita ini adalah tanah
makom baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanah makom baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil oleh seseorang pada masa Sultan Utsmaniyah yang naik tahta di tahun 1255 Hijriah atau bertepatan tahun 1839 Masehi. Tanah makom baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar dalam satu riwayat bahwasanya tanah makom baginda Nabi itu lebih mulia melebihi dunia beserta isinya. Kenapa? Karena tanah makom itu pernah bersentuhan dengan jasadnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi disebutkan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak ya Muhammad, karena bukan dirimu tidaklah aku akan ciptakan alam semesta ini. Silakan kita bergeser. Ini adalah potongan sorban kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat baginda Nabi memiliki sorban berwarna biru, berwarna hijau. Beliau juga memiliki sorban yang berwarna putih. Beliau juga memiliki sorban yang berwarna hitam. Beliau juga memiliki sorban yang berwarna merah. Dan ini adalah potongan daripada sorban baginda Nabi yang berwarna putih. Ini adalah tongkat milik kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tongkat ini bernama Al-Saja. Tongkat Al-Saja merupakan tongkat kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bisa membayangkan, melihat dan memandang tongkat baginda Nabi, kita bisa menyimpulkan betapa gagahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tongkat ini terbuat dari kayu ayusia, yang mana kayu ayusia ini dia ada di negeri Arab ataupun juga dibuat dari kayu halus berwarna putih. Ini adalah tasbih yang terbuat dari tulang unta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dalam satu riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha juga memiliki koleksi wadah celak yang terbuat dari tulang unta baginda Nabi yang mulia. Dan yang ini adalah butiran tasbih yang terbuat dari tulang unta kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wadah air Zam-Zam milik kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadah ini bukan sembarang wadah. Wadah ini adalah wadah yang salah satu daripada wadah milik kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadah air Zam-Zam milik kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana terbuat dari bahan yang dapat menetralisir racun ataupun menjadi air. Ketika air masuk ke dalam tempat ini tidak akan menjadi basi. Racun masuk ke dalam wadah ini akan menjadi netral. Terbuat dari bahan yang dapat menetralisir racun dan menjadikan air tidak akan basi. Wadah air Zam-Zam baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat dan juga memandang wadah obat milik Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini adalah wadah yang biasa dipakai Sayyidah Khadijah di dalam menyimpan obat. Yang mana dikatakan ini adalah pemberian pedagang Cina. Wadah ini adalah hadiah dari pedagang Cina. Wadah yang biasa dijadikan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha untuk menyimpan obat. Dan yang sebelah sampingnya ini adalah wadah susu milik Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Pada suatu ketika ada satu rombongan datang ke sini. Beliau pada biasanya tidak suka yang namanya dengan susu. Tetapi ketika datang melihat wadah susu milik Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, maka tiba-tiba dia dapat mencium bau susu yang begitu sangat menyengat. Ini menunjukkan mungkin makna supaya ini orang ini adalah orang yang tidak suka susu, sedangkan Sayyidatina Fatimah suka susu, maka ini isyarat buat dia supaya suka susu sebagaimana Sayyidatina Fatimah suka susu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdekatan dengan sorban Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Ini adalah sorban yang sudah terpasang pada sebuah topi besi. Ini adalah sorban yang biasa dipakai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di dalam peperangan. Dan ini dalam satu riwayat menyebutkan sorban ini juga sorban yang dipakai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di dalam perang Badar. Perang yang begitu sangat besar, yang mana perang tersebut dipimpin oleh langsung baginda Rasulullah SAW dan diikuti oleh para malaikatnya, dan juga dari kaum kafir mereka dipimpin oleh iblis laknatullah dengan bala tentaranya. Di dalam perang Badar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memakai sorban yang sekarang kita dapat bisa melihatnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdekatan dengan pedang Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Kita akan bisa melihat dengan jelas pedang yang begitu sangat luar biasa dengan memiliki dua ujung, bertuliskan ya Allah ya Muhammad ya Ali khalaftal mu'minin. Ini adalah pedang milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diwariskan kepada putranya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Kemudian diwariskan lagi kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Terus diwariskan kepada anak cucunya yang pada saat ini kita dapat bisa melihatnya, pedang Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pedang Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Dalam satu riwayat, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu memiliki 200 belah pedang, dan ini adalah salah satu daripada pedang milik Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Pedang ini beratnya lebih kurang 5 kilogram. Kita bisa dapat membayangkan betapa gagahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Pedangnya begitu sangat besar dan berat di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sebelah kanan kita ini adalah sorban milik Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau adalah Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang mazahibul arba'ah yang kita kebanyakan umat muslim di Indonesia mengambil mazhab Imam Syafi'i. Dan saat ini kita dapat bisa melihat dan memandang sorban milik Imam Syafi'i dengan harapan semoga dapat mengobati kerinduan kita kepada Imam Syafi'i, panutan kita di dalam bermadhab. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat batu meteorit Mekah. Kenapa dikatakan batu meteorit Mekah? Karena batu ini berasal dari bebatuan pegunungan tanah Mekah, yang mana setelah diteliti di dalam sebuah laboratorium yang ada di London mengenai benda-benda arkeolog dan benda-benda purbakala, batu ini diyakini sebagai batu yang berasal dari burung ababil yang Allah gunakan untuk menghancurkan Raja Abraha dengan bala tentaranya, sebagaimana firman Allah, tarmihim bihijaratim min sijil. Batu ini lebih dikenal dengan batu sijil. Ya, dalam sejarah diceritakan burung ababil, setiap burung membawa 3 batu dari neraka, 2 di cengkeramannya dan 1 di paruhnya. Kalau ini adalah batu dari neraka, kita berdoa semoga cukup di dunia saja kita melihatnya, jangan sampai nanti di akhirat kita melihatnya kembali. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Galeri Joko Tingkir Trangkil Temboro Karas Magetan juga memiliki koleksi tongkat Imam Ghazali rahimahullah taala. Beliau adalah seorang waliullah. Beliau adalah seorang ulama yang begitu sangat luar biasa. Beliau memiliki kitab yang begitu sangat luar biasa yang dikaji oleh umat Islam seluruh dunia, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan pada saat ini kita dapat bisa melihat dengan jelas, memandang dengan penuh cinta tongkat milik Imam Ghazali rahimahullah. Tongkatnya begitu sangat luar biasa, kita dapat bisa membayangkan betapa gagahnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Semoga dengan melihat tongkat Imam Ghazali rahimahullah, kita juga dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersama dengan beliau sampai nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Galeri Joko Tingkir
Trangkil, Temboro, Karasmagatan memiliki koleksi 6 replika pedang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga 2 replika busur panah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama replika pedang baginda Nabi yang bernama Al-Qal'i, yang mana dalam riwayat pedang Al-Qal'i merupakan salah satu dari harta rampasan perang Bani Qainuqa. Kita dapat melihat di tengah ada gelombang air sehingga menambah keindahan daripada pedangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sebelah kanan kita ini adalah replika pedang baginda Nabi yang bernama Al-Battar, salah satu pedang rampasan perang dalam ekspedisi pengusiran Yahudi, bangsa Yahudi Bani Qainuqa, yang mana disebutkan pedang ini adalah dikatakan pedangnya para nabi. Kenapa disebut pedang para nabi? Karena pedang ini adalah pedang yang bertuliskan nama Nabi dan nama Rasul di bagian belakangnya. Silakan kita boleh melihat dengan jelas. Di sini tertuliskan nama beberapa Nabi dan Rasul. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Daud, kemudian Musa, Harun, kemudian Yunus, di situ Zakaria, Aisyah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain kami pernah mendengar bahwasanya pedang Al-Battar ini adalah pedang yang suatu saat nanti akan digunakan oleh Nabiullah Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Ini adalah replika ataupun duplikat gambaran pedang baginda Nabi yang bernama Al-Battar. Dan yang sebelah kiri kita replika pedang baginda Rasulullah SAW yang bernama Al-Ma'thur. Ini merupakan pedang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwarisi oleh ayahanda beliau. Karena di sini disebutkan Abdullah bin Abdul Muttalib. Pedang warisan ayahanda baginda Rasulullah yaitu Abdullah yang diwariskan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam kita bisa melihat yang asli butiran-butiran batu zamrud itu telah melapisi daripada pegangan pedang dan juga sarung pedangnya, sehingga nambah keindahan dan kegagahan daripada pedang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sebelah kanan kita pedang yang begitu sangat besar, lebar, panjang, besar. Ini adalah pedang replika pedang baginda Nabi yang bernama Al-Hataf. Al-Hataf adalah pedang yang didapatkan dari rampasan Bani Qainuqa, yang mana pedang ini lebarnya kurang lebih 8 cm dan panjangnya 112 cm. Dikatakan dalam satu riwayat ini adalah gambaran daripada pedang yang dipakai baginda Rasulullah SAW ketika perang Badar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini adalah pedang baginda Rasulullah SAW yang bernama Al-Qadab. Al-Qadab maknanya adalah tipis. Maka pedang ini adalah begitu tipis sesuai dengan namanya Al-Qadib. Al-Qadib adalah pedang baginda Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai simbol pertahanan, bukan sebagai peperangan. Simbol pertahanan, simbol persahabatan, bukan dipakai untuk peperangan. Dan yang sebelah kanan kita, di sini kita akan melihat ada pedang Al-Mikhzam. Al-Mikhzam ini adalah pedang rampasan dalam ekspedisi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke perkampungan Bani Tayy untuk menghancurkan berhala Al-Furs. Kita akan bisa melihat di sini terdapat ukiran-ukirannya, dan kita akan bisa melihat ini adalah pedang yang diwariskan kepada cucu beliau yang bernama Ali Zainal Abidin. Nah, kita bisa melihat di sarung pedangnya disebutkan Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin kita akan bertanya-tanya apa yang ada di samping kiri saya. Hadirin, maka jawabannya adalah ini adalah replika busur panah Zaura milik kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panjang 152 cm. Kita akan bisa membayangkan betapa gagahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panahnya begitu sangat besar dan panjang, dan juga memiliki anak panah yang besar dan panjang. Kita bisa dapat membayangkan betapa gagahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa membayangkan betapa beratnya perjuangan baginda Nabi dengan para sahabat di dalam memperjuangkan Islam. Sebab ataupun berkah perjuangan baginda Nabi itulah Islam sampai kepada kita, kebaikan menyebar ke seluruh dunia.
Bismillahirrahmanirrahim. Masih bersama kami. Kita berada di Galeri Joko Tingkir Trangkil Temboro, Karas Magetan, Jawa Timur. Di samping kiri saya terdapat satu benda yang bernama panah ataupun busur panah. Tetapi ini bukan sembarang busur panah, hadirin sekalian. Ini adalah replika busur panah milik Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau terkenal seorang sahabat yang tidak pernah meleset di dalam melepaskan anak panahnya. Kenapa beliau tidak pernah meleset di dalam melepaskan anak panahnya? Karena dalam satu riwayat disebutkan baginda Nabi pernah mendoakan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam doanya, Allahumma saddid ramyahu wa ajib da'watahu. Baginda Nabi bersabda, ya Allah, jadikanlah bidikan anak panahnya Sayyidina Sa'ad ini jitu dan kabulkanlah doanya. Karena barokah doa baginda Nabi, maka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah meleset di dalam melepaskan bidikannya, tepat sasaran. Dan ini adalah replika ataupun duplikat daripada busur panah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, yang asli berbahan dari tanduk kerbau, urat sapi, lem alami dari hewan dan kayu. Yang mana hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kenal sebagai Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang pertama kali melepaskan bidikan di dalam Islam. Setelah ini akan datang lagi dua artefak yang begitu sangat luar biasa. Apa itu? Yang pertama, kita akan bisa menyaksikan, melihat dan memandang busur panah milik Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga jubah milik Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kapan waktunya? Insya Allah dalam jangka waktu yang akan dekat. Dan terus akan berdatangan artefak-artefak ini sampai insya Allah di bulan Syawal akan kita lihat bersama bangunan yang baru yang sedang dibikin 3 lantai dengan jumlah artefak kurang lebih 70. Yang dimuliakan Allah, kita akan melihat benda yang begitu sangat spesial, tapi mohon maaf, untuk benda yang ini tidak diperkenankan di dalam pengambilan gambar ataupun video. Apa itu hadirin? Kita akan lihat satu persatu siwak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana siwak ini bukan sembarang siwak. Siwak ini adalah siwak yang didapatkan dari saku jubah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau pakai ketika Isra dan Mi'raj. Maknanya siwak ini adalah siwak yang telah menemani perjalanan baginda Nabi sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita akan bergeser melihat 3 helai janggut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam satu riwayat, walaupun 3 helai janggut ini telah berpisah 1400 tahun yang lalu dengan janggutnya baginda Nabi, dengan dagunya baginda Nabi, atas izin Allah janggut beliau terus memanjang dan memanjang sepanjang masa. Setelah itu kita akan bergeser melihat bekas telapak kaki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam satu riwayat disebutkan ketika dalam kitab Mawahib Laduniyah karangan Imam Al-Qastalani rahimahullah menyebutkan dikala baginda Nabi SAW menginjakkan telapak kakinya di atas sebuah batu, membekaslah telapak kaki baginda Nabi di atas batu tersebut. Kemudian kita akan bergeser lagi menuju terompah baginda Rasulullah SAW, terompah yang telah menjadi teman perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergeser lagi kita akan melihat, memandang dan berdoa di dekat benda yang mulia. Apa itu? Darah bekam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, kata baginda Nabi, haram baginya api neraka. Bergeser lagi hadirin sekalian, kita akan melihat dan memandang ekstrak keringat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan dikala baginda Nabi menginjakkan telapak kakinya di atas sebuah batu, maka akan membekaslah telapak kaki baginda Nabi di atas batu tersebut. Di dalam satu riwayat yang lain disebutkan dikala baginda Nabi tidur di sebuah alas yang terbuat dari pelepah kurma, maka mengalirlah keringat baginda Nabi dari tubuh beliau ke alas yang terbuat dari pelepah kurma tersebut. Maka diambillah oleh salah satu zaujah baginda Nabi, dijadikan sebagai minyak wangi,
karena keringat beliau lebih wangi melebihi kasturi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, semoga dengan memandang, melihat dan datang ke Galeri Joko Tingkir Temboro Karasmagetan Jawa Timur ini dapat mengobati rasa kerinduan kita kepada baginda Nabi dan menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sehingga lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengamalkan sunnahnya, sehingga kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah dan akan disandingkan oleh Allah dengan baginda Nabi di surganya. Amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang bolehkan numpang mandi. Kalau umur kita panjang semoga kita bisa berjumpa kembali, kalau enggak di dunia di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.